Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya sedikit melanjutkan materi yang saya sampaikan. Itu tadi sebagian besar sudah diawali oleh Bu Heni. Mungkin nanti langsung ke prakteknya saja, yaitu tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Insya Allah materinya sudah saya share di grup, ya, bisa Bapak Ibu buka. Ada 3 file yang kami kirimkan, yaitu panduan penguatan proyek penguat profil pelajar Pancasila, terus modul ajar P5 untuk kelas bawah, dan modul P5 untuk kelas atas. Nah, kalau tadi Bu Eni baru menyampaikan P5, yaitu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek? Proyek itu serangkaian kegiatan ya untuk mencapai sebuah tujuan, ya. Nama sebut. Proyek itu suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di P5 ya, di mapel mungkin Bapak Ibu sudah melihat pembagian jam. Untuk kelas 1 dan 5 itu ada mapel P5. Ya, ada mapel P5 lah ya. Itu yang nanti akan diisi dengan proyek. Nah, proyeknya itu sudah ada panduannya dari pemerintah, ada di PMM. Nah, ada beberapa tema ya, ya untuk proyek P5. Ada Bhinneka Tunggal Ika, kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, rekayasa dan teknologi serta kearifan lokal. Nah, 5 tema ini kita boleh milih 1 semester 1 seperti itu. Dan proyek ini diselesaikan 2 itu untuk setahun di 1 semester 1. Nah, kemarin kesepakatan dengan tim kelas 1 kemarin belum akan diambil untuk tema P5 pada hasil ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah temanya. Nah, di tema ini ada modulnya. Nah, modulnya bisa kita lihat, itu bisa dibuka di grup ya. Ini langsung implementasinya. Ini yang akan kita gunakan untuk panduan pengajar kita nanti di mata pelajaran P5. Ya, karena kan P5 itu ikut di mata pelajarannya. Ini sudah ada di PMM. Nah, nanti kaitannya kita akan ada pembelajaran adab, jadi diharapkan di PMM ini juga ada muatan adabnya seperti itu. Ini contoh modulnya. Sudah terkirim ya di HP-nya Bapak Ibu? Ini contoh modul P5, temanya gaya hidup berkelanjutan. Ini kebetulan untuk yang fase B. Mungkin saya buka dulu yang fase A ya, biar ada sinkronisasinya. Fase A seperti apa? Jadi ini untuk guru kelas 1 dan 4 nanti akan membuat seperti ini. Sudah ada, tinggal kita modifikasi ya, mungkin dimasuki tadi ada terus internalisasi keislaman seperti itu, biar ada IT-nya. Nah, ini pun ada pengantar, ada relevansi, kan tinggal copy paste nggak apa-apa ya. Tujuan, alur. Nah, ini
dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila yang berkaitan. Kan tadi ada berapa dimensi? Masih ingat? P5 ada berapa dimensi? 6, ya ada 6. Nah, tiap-tiap dimensi itu punya elemen. Kayak beriman, bertakwa pada Tuhan itu ada beberapa elemen. Ada akhlak terhadap alam, akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap negara, akhlak terhadap masyarakat itu ada gitu ya, itu elemennya. Ini targetnya. Jadi kita menganalisis dimensi, elemen, dan target pencapaian untuk P5 di fase B. Nah, ini nanti ada kegiatannya ya. Ini elemennya, ini sudah ada dari sana, jadi kita tinggal menggunakannya bisa. Ini misalnya tahap pertama, pengenalan pertama ya, pengertian dan sejarah plastik ya. Ini di pertemuan pertama. Ini sudah ada langkah-langkahnya, jadi guru tinggal ngecake. Ini cukup mudah. Mungkin nanti tinggal kita tambahkan, misalnya apa ini ya? Ini contoh benda yang memiliki unsur plastik. Ini pertemuan pertama, misalnya butuh waktu 3 JP ya. Kalau kita satu pekan di kelas 1 dan 4 itu ada 4 JP. Ini boleh nih, ada 4 JP. Nah, ini butuh waktu 3 JP, berarti materi pertemuan pertama bisa diselesaikan dalam waktu 1 pekan, kurang gitu ya. Ini di sini sudah ada kegiatan-kegiatannya. Misalnya yang pertama, siswa mendengarkan cerita tentang contoh benda yang memiliki unsur plastik. Nah, mungkin anak-anak bisa mengamati lingkungan sekitar ya, botol plastik atau apa dan seterusnya. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Jadi guru tinggal ngelakoni cara main sinetron ini apa ya? Skenario nya ya. Guru tinggal melakukan apa yang sudah diskenariokan. Nah, kita bisa memasukkan adab-adabnya. Misalnya ketika nih siswa mengikuti arahan guru. Nah, bagaimana adabnya terhadap guru seperti itu. Kita sebelum pembelajaran kita menyampaikan adab yang berkaitan dengan ini. Adab kepada teman. Karena di sini kan ada siswa berdiskusi dengan teman. Nah, itu kita sampaikan. Sebelum anak-anak melakukan pembelajaran, kita sampaikan dulu aturan-aturannya, adab-adabnya seperti itu. Terus pertemuan 2, ini juga sudah ada di sini ya. Medianya bahkan juga sudah disebutkan. Alatnya, sumber belajarnya apa. Jadi guru menurut saya ya sudah dipermudah karena tinggal melakukannya. Seperti itu, ini itu untuk modul. Ini hanya contoh saja ya karena waktunya mepet. Dipahami betul? Ini sebagai panduan mengajar guru untuk itu tadi mupel atau muatan P5 ya. Ini sudah lengkap. Tinggal kita menambahkan internalisasi keislaman. Terus tadi untuk kelas 1-2 ya, ini untuk contoh kelas 3-4 atau fase B. Fase B itu pengaturnya sama ya, panjang. Nah, ini kita mungkin lebih fokus ke yang sini menurut saya ya. Nah, ini kegiatannya apa? Karena ini awal juga sama mendengarkan contoh benda. Itu adalah modul penguatan profil pelajar Pancasila. Ini proyeknya ya ini. Ada tugas-tugasnya, ini proyek siswanya. Sudah ada ditulis tugasnya ngapain seperti itu. Mungkin itu untuk modul penguatan pelajar Pancasila. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila yang lebih lengkap? Itu sudah kami share panduannya ya, teori-teorinya ada di situ. Panduan penguatan proyek P5. Nah, untuk IKM ini P5 ini ada rapotnya tersendiri. Ya, ada rapot untuk P5. Jadi nanti untuk IKM rapotnya ada 2. Rapot yang mapel biasa
Terus ada rapot P5. Kalau di sini juga sudah ada contohnya seperti itu. Rapotnya bentuknya deskriptif. Mungkin itu berani. Ini rapotnya belum buat. Ya. Ini akan ditambah oleh Bureni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan sedikit tentang P5 bahwa sekolah itu melakukan pembelajaran P5 itu berdasarkan tema-tema tadi ya. Dan sekolah kita sudah menentukan tema untuk semester 1 itu adalah apa Bu Ani? Gaya hidup berkelanjutan. Jadi sekolah itu melakukan pembelajaran P5 itu minimal itu 1 tahun 2 tema. Itu kayak gimana ya? Jadi 1 semester 1 proyek saja. Nah itu yang kemudian diplot ke jadwal tersendiri ya. Ini proyek ini di luar dari kegiatan intrakurikuler, ada proyek tersendiri. Seperti ada mapel tersendiri. Makanya kemudian ada modulnya, gitu. Jadi sekali lagi itu setahun itu hanya 2 tema. Tahun ini kita temanya, semester ini temanya kita itu gaya hidup berkelanjutan. Semester depan mungkin berbeda, tapi itu ada ini ya Bu Ani, ada usulan dari Bu Jadi untuk apa? Revitalisasi bahasa Jawa dimasukkan ke dalam P5 ya, proyek ya. Ya, mungkin besok kita lanjutnya gaya hidup berkelanjutan itu di kewirausahaan, mungkin kita ngambil tema itu di semester 2 dan dimasukkan ke dalamnya itu bahasa Jawa. Mungkin nanti anak-anak market D itu pakainya bahasa Jawa misalnya. Tumbas, matur nuwun. Iki susuke nek sesuk basa Brahmane apa? Nah, seperti itu. Iya, di akhir proyek itu ada tampilan karya, apa ya itu namanya ya? Perayaan tema ya, puncak tema gitu ya, yang kemudian itu di apa namanya dipajang, kemudian kayak ada perayaannya, nanti mengundang orang tua misalnya untuk melihat hasil karya dari proyek P5 ini. Di dalamnya mungkin ada di Ya, karena ini waktunya memang untuk materi yang lebih mendalam nanti insya Allah akan disampaikan di KKG karena ini waktunya memang berkejaran dengan upload akreditasi. Kita hanya punya waktu 3 hari untuk upload ya, padahal dokumennya banyak. Sehingga untuk materi ini nanti akan didalam lagi di KKG kelas 1 dan kelas 4 seperti itu. Terima kasih. Dilanjutkan materi dari Bu Reni tentang aplikasinya di sekolah kita ya. Kalau tadi dari Bu Reni kan masih umum, teori-teori umum. Nah ini aplikasi di sekolah kita mau bagaimana untuk asesmen, untuk modul belajarnya seperti itu. Monggo Bu Reni dipersilakan.
kita santai saja, silakan teman-teman melanjutkan. Kalau yang belum selesai dahar silakan dahar. Sebetulnya apa yang saya sampaikan itu sudah disampaikan semua oleh Bu Heni begitu. Tapi ada beberapa yang mungkin masih terlewat dan seperti contoh-contoh ATP teman-teman belum melihatkan ya. Contoh ATP, kemudian itu seperti apa, nanti diturunkan di elemen di setiap kelas kayak gitu kan juga belum sepertinya. Kemudian contoh modul ajar, dan yang paling penting adalah contoh buku ya. Saya mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, masih semangat ya? Karena apa yang saya sampaikan ini adalah pekerjaan panjenengan semua. Jadi monggo bersiap. Pekerjaannya guru kelas 1 dan kelas 4, tapi tetap yang namanya seorang guru itu yang pertama kali ketika mau mengajar itu apa yang harus dipersiapkan? Hatinya. Yang pertama hatinya, kata Bu Miro. Ya betul. Ya, besok itu sudah gede gitu ya. Hati kita sudah siapkah? Besok menyambut anak-anak kita. Kalau saya itu kelas 1 ya, ini masih ya. Masih bingung dengan karakter anak-anak nanti seperti apa begitu kan ya, dengan kurikulum baru. Tapi insya Allah setelah hati kita persiapkan, maka supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik, maka yang harusnya kita lakukan, kita persiapkan adalah perangkat ajar. Perangkat ajar itu tidak cuma RPPG teman-teman. Kalau dulu saya di waktu PPG itu diminta untuk menyiapkan 3 set perangkat ajar itu apa saja. Ternyata ada RPP, ada media ajar berupa PPT, kemudian bahan ajar, LKPD, itu yang disebut dengan perangkat ajar begitu. Sudah siap teman-teman? Sudah. Kalau yang K13 mungkin sudah ini ya, sudah nyicil ayam ya, sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. K13 bisa copy paste gitu kan ya, tinggal disesuaikan sama sini. Tapi bagaimana dengan IKM? Mari kita mengingat kembali sih apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya tidak akan mengulangi, saya hanya menyampaikan poin-poin yang tadi beliau belum sempat untuk menyajikan kepada teman-teman semua. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa setelah kemarin kita BIMTEK dari kurikulum sudah berkumpul. Yang pertama adalah menentukan bagaimana struktur kurikulum kita. Jadi dalam IKM yang diluncurkan oleh pemerintah itu kan sudah ada struktur kurikulum ya, standarnya dinas atau standar pemerintah. Yang pastinya itu tidak sama dengan kita, ya. Banyak muatan-muatan kita, kalau kita itu manut sama dinas tidak bisa tercover semua, sehingga kita kemudian berkumpul, kemudian meramu sesuai dengan kita. Jadi ibaratnya kemarin itu saya dan Bu Hari itu BIMTEK dikasih makanan, kami mengunyah di sana merasakan, oke rasanya dinas ini. Berarti itu tiga ibu ini SDIT. Apa yang pertama yang berubah adalah struktur kurikulum, begitu. Maka struktur kurikulum kemudian bisa panjenengan lihat dari adanya pembagian jam mengajar kemarin, ya. Itulah yang tertera nantinya dalam struktur kurikulum kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami kemudian menentukan jadwal sudah diplotkan sesuai dengan ketersediaan jam yang ada di sekolah kita. Maka kemudian sudah meluncur jadwal pelajaran baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 dan kelas 4 yang memakai kurikulum baru pun juga sudah ada plotting jadwalnya. Sehingga monggo teman-teman yang belum mengisi jadwal seperti saya bisa untuk kemudian koordinator menyusun jadwal. Itu hasil dari kemarin kami pertama yang kami lakukan setelah adanya BIMTEK seperti itu. Nah,
Yang ketiga, kemudian kami menentukan juga bahwa besok itu kita model pembelajarannya mau seperti apa. Karena gini, IKM model pembelajaran itu ya pakai tematik boleh, integratif boleh, mapel boleh, gitu. Jadi itu kesepakatan. Tapi karena kemarin itu kita merasakan tematik itu kok agak-agak gerambyang ya, kayak gitu kan ya, habis KD ini kok langsung cepat berubah ke KD yang lain, nanti balik lagi ke KD yang sebelumnya, sehingga kok dirasa tidak fokus. Maka ini adalah kesempatan kita beralih ke mapel. Ya, bahkan kemarin tematik ketika kita itu PTM kemarin kan kita sudah tematik rasa KTSP kan gitu, ya kan? Tematik kan kita mengajarkannya dengan cara mapel, tapi besok nggak boleh gitu. Yang K13 karena jamnya sudah normal, monggo sudah sesuai dengan buku siswa. Jadi kemarin sudah dijelaskan ketika rapat. Nah itu. Maka untuk kelas 1 dan kelas 4 tahun ini kita menggunakan sistem mapel. Mapelnya apa saja? Yang pertama untuk kelas 1 itu ada PAI, Pendidikan Pancasila, kemudian Bahasa Indonesia, Matematika, ini ada dinas ya, Matematika, PJOK. Nah PJOK untuk IKM itu hanya praktek, tidak ada teori. Ini Pak Hendy, yang kelas 1 kan panjenengan gitu. Nah, itu praktek. Kemudian seni budaya, kita dibebaskan untuk memilih mau tari, mau musik, mau seni rupa atau tidak. Pilih mana teman-teman? Musik. Alhamdulillah sudah terpilih bahwa kita memilih seni rupa. Jadi mapel bukan mau milih mana, mau tahu yang mana. Kita memilih seni rupa. Kita besok insya Allah ada pembelajaran seni rupa. Sedangkan untuk kelas 4 itu hampir sama nih dengan kelas 1, mapelnya hanya ditambah dengan IPAS. Jadi IPA dan IPS itu dijadikan satu IPAS dan ditambah dengan muluk kita. Insya Allah muluk kita tidak berubah. Gitu. Nah, ketika kita itu mau mengajar, tentu saja setelah tahu mapel-mapelnya yang kita persiapkan tadi adalah perangkat pembelajaran. Sudah disampaikan sama? Saya tidak akan ke teori ini teori sekali. Nah, dalam IKM itu ada 3 perangkat ajar, ya. Ada modul ajar, alur tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan alur tujuan pembelajaran itu ATP dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sering disebut dengan P5. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa ketika kita itu mau menyusun perangkat ajar, kita harus tahu alurnya. Alurnya dari mana? Dari kalau dulu di K13 itu namanya adalah KIKD, sekarang adalah capaian pembelajaran. Tadi juga sudah dijelaskan, gitu nggih? Capaian pembelajaran. Kita bermain dengan istilah tapi nama. Pembelajaran kemudian diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran, kemudian turunan lagi menjadi modul ajar seperti itu. Nah, apa itu capaian pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Bu Eni, tapi contohnya belum kan? Contohnya, iya. Nah ini. Capaian pembelajaran itu seperti yang tadi Bu Eni sampaikan itu memang berubah-ubah. Terakhir kata beliau adalah bulan Februari ya, kemarin ada revisi, kemudian ternyata tadi malam ada revisi lagi, tapi kemarin ketika Bintek, revisi yang paling akhir saat Bintek adalah tanggal 7 Juni 2022. Berarti kalau yang saya punya ini ternyata sudah direvisi, walau alam ya saya nggak tahu lagi mana yang terbaru, tapi yang
sudah saya pelajari, bukan pelajari, sudah saya baca-baca, sudah saya cocokkan dengan ATP yang bertebaran di PMM, itu memang ini yang terbaru. Ya, saya contohkan dari capaian pembelajaran matematika fase A. Fase A tadi kelas berapa? Kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4. Fase C 5 dan 6. Yang saya contohkan adalah fase A. Nah, pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacat sampai 100, termasuk melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan tersebut. Mereka dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacat sampai 20 dan dapat memahami pecahan setengah dan seperempat. Mereka dapat mengenali, meniru, dan menunjukkan pola-pola bukan bilangan. Mereka dapat membandingkan panjang, berat, dan durasi waktu, serta mengestimasi panjang menggunakan satuan tidak baku. Ini capaian pembelajaran yang sedemikian panjangnya berupa kalimat narasi diterapkan untuk kelas 1 dan 2. Gitu. Ya. Nah, setelah ada CP mapel ini diturunkan lagi menjadi CP per elemen. Di matematika elemennya itu ada, kalau nggak salah ya, ada berapa ya Bu Nur? Ada bilangan, ada geometri, terus ada pengukuran ya? Ada pengukuran, kemudian ada analisis data, terus apa? Bangun ruang ya? Bangun ya. Iya, seperti itu. Jadi ada sekitar 5 elemen. Coba nek teman-teman mencermati narasinya kan memang di situ bermacam-macam gitu ya, bermacam-macam elemen ada di situ. Itu di breakdown lagi. Setelah di breakdown, nah ini kan ya, ini lanjutannya yang kenal berbagai bangun datar, bangun ruang, kayak gitu kan. Ini lanjutannya, ini di breakdown menjadi elemen bilangan. Kita kasih contohnya ini elemen bilangan. Ini narasinya seperti ini. Nah, dari CP matematika elemen bilangan di breakdown lagi, pokoknya breakdownnya berkali-kali menjadi CP matematika elemen bilangan per kelas. Oke, sampai sini. Nah, kemudian baru dari situ teman-teman menyusun alur tujuan pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Heri. Alur tujuan pembelajaran itu isinya itu ya elemen mapel, capaian pembelajaran fase, capaian pembelajaran berdasarkan kelas, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kemudian dilengkapi dengan alokasi waktu dan materi. Kalau dulu namanya apa teman-teman? Namanya apa? Kalau di K13 namanya apa? ATP namanya apa ATP? FPP? Iya, kok kayak gitu ya? Iya betul. ATP itu adalah silabus, saya beri contohnya supaya teman-teman ada gambaran ATP itu seperti apa. Nanti kita memang harus membuat karena gini ya, saya juga tidak tahu. Jadi gini, ATP tadi kan sudah dijelaskan bahwa semua perangkat itu ada di PMM. Ya, nanti tak kasih contoh gimana cara mengakses perangkat pembelajaran dari PMM. Itu ada di PMM, tapi CP-nya bukan CP yang terbaru. Ya, saya sudah ngecek. CP yang ada di ATP yang saya sajikan di depan ini berbeda dengan CP terakhir tanggal 7 Juni 2022. Begitu juga dengan bukunya. Bukunya masih 2021. Itu yang ada di PMM dan di link-link yang mungkin bisa teman-teman temui di dunia maya. Di situs-situs Kemendikbud. CP-nya masih lama, dulu alam ada apa gitu ya. Mungkin semangat untuk melakukan revisi baru sampai CP, belum kemudian sampai ke bawah, sampai ke buku gitu ya. Tapi kita akan mengikuti alurnya saja, nanti bukunya yang datang itu seperti apa gitu ya. Nanti juga akan saya contohkan bukunya seperti apa. Ini adalah contoh ATP. Nah, ini silabus ya.
Nah ini ada capaian berdasarkan elemen. Ya ini bilangan, tujuan pembelajaran, perkiraan alokasi waktu, ada topiknya, dan ada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Mana yang mau kita ambil? Tidak harus 6-nya kita cantumkan, cukup 2 misalnya. Kalau di sini mandiri dan bernalar kritis. Begitu. Itu yang tadi kayaknya Bu Heni belum menyajikan kepada teman-teman di saat itu. Nah, modul ajar juga tadi sudah diterangkan sama Bu Heni komponen-komponennya apa, bahwa sekarang guru kelas 1 dan kelas 4 agak berbeda dari tahun yang lalu. Tahun lalu itu kita sudah dimudahkan oleh Mas Menteri dengan RPP berapa lembar? 1 lembar, sekarang 15 lembar. Saya tunjukkan. Ini contoh ya, ini hanya contoh bahwa betul modul ajar itu juga tersedia di PMM, tapi tetap kita harus membuat. Karena apa? Karena pembelajaran sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik, ya kan? Modul ajar yang ada di PMM kan belum tentu sama dengan kebutuhan kita di kelas. Alokasinya juga pasti berbeda karena kita punya karakteristik struktur kurikulum yang berbeda juga. Makanya kita tetap harus membuat. Maka kemarin ketika ada pertanyaan di Bintek bahwa apakah kita perlu membuat modul ajar atau RPP plus ya sekarang itu yang sudah disediakan oleh pemerintah, saya menjawab perlu, ya saya disalahkan. Memang salah. Tapi saya tidak setuju. Kita harus seperti tadi yang disampaikan Bu Heni, kita boleh memakai, tapi kan kita modifikasi. Bukan artinya kita tidak membuat sama sekali. Dan ini nanti menjadi tugas di KKG kelas 1 dan kelas 4 untuk merealisasikan modul ajar ini. Begitu. Ini contohnya. Nah ini ya. Tadi komponen-komponennya sudah dijelaskan dengan rinci oleh Bu Heni. 14 lembar ya. Nah ini ada sekarang bentuknya seperti ini ya. Ada target peserta, ada. Nah, ini kan diferensiasi pembelajaran anak didik kita seperti apa. Nah ini kan disajikan di sini. Reguler, dari ini yang biasa aja. Ada yang punya hambatan belajar, ada yang cerdas istimewa. Ini perlakuannya harus berbeda, terutama nanti di asesmennya. Bahkan nanti kalau di penjelasan materi, kalau memang ini diperlukan ada perbedaan, apalagi diperlukan ya kita lakukan itu. Apalagi kita satu kelas berapa guru? Ada 2 guru. Dan itu mungkin saja ketika pembelajaran yang berkebutuhan khusus butuh 1 guru untuk mendampingi. Nah ini karakteristik peserta didik ini memasukkan dari P3 ya, profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sampaikan dan Bu Heni menyampaikan bahwa P3 atau profil pelajar Pancasila itu terintegrasi dalam pembelajaran ya. Tentu saja kemudian dituliskan di dalam modul ajar kita. Nah ini banyak ya teman-teman. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Ini urutan pembelajaran hampir sama dengan RPP yang biasa. Nah, bedanya adalah ada LKPD. Kalau dulu RPP panjenengan membuat LKPD tidak? Ada yang bikin, ada yang tidak. Tapi di akreditasi ini ternyata ditagih untuk disertakan di RPP. Jadi sebetulnya mau itu K13 atau IKM, LKPD sebaiknya dicantumkan di dalam RPP. Nah jadi tapi nanti jadinya nggak sesuai dengan Mas Menteri itu yang K13 1 lembar. Yang nggak apa-apa, dijadikan dalam lampiran, betul. Iya lampirannya. Nah ini adalah contoh modul ajar ya teman-teman ya. Sudah lengkap ini.
Ada rumus penilaiannya, ada soalnya, begitu. Itu lengkap. Sudah ada bayangan ya? Apa yang nantinya akan kita lakukan di awal nanti? Itu tentang modul aja. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa modul ajar itu dapat diakses melalui media cetak dan cara daring. Nah, bagaimana kita mengaksesnya melalui PMM? Semoga bisa dibuka nih. Bentar ya. Ini adalah PMM, platform Merdeka Mengajar, yang kemarin teman-teman yang yang kemarin membantu kami untuk mengisi rekomendasi tindak lanjut dari pilihan kita tentang IKN ini, mengisi ya, sudah menginstal dan mencoba untuk membuka. Untuk teman-teman yang lain saya sajikan di sini supaya tahu ini loh platform Merdeka Mengajar yang isinya banyak fitur yang membantu kita dalam pelaksanaan IKN seperti itu. Nah, di sini ada assessment, ada perangkat ajar, ada bukti karya, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, ada komunitas. Nanti silakan teman-teman pelajari. Di sini saya hanya akan menunjukkan bagaimana teman-teman bisa mengakses modul ajar. Meskipun modul ajar yang ada di sini itu masih pisah-pisah ya teman-teman. Nah ini. Di fitur perangkat ajar diklik, kemudian di sana nanti ada mata pelajaran. Teman-teman bisa pilih. Itu banyak pilihannya. Matematika, fasenya apa? Karena saya guru kelas 1, maka saya pilih fase A. Nah, di situ sudah ada nih, ada buku murid. Ada buku guru. Nah, ada modul ajar. Di sini nanti teman-teman bisa mengaksesnya. Di sini sudah ada capaiannya apa, tujuan belajarannya apa, begitu. Nah, di sini. Ini sudah ada ini, lihat dokumen ATP. Sudah lengkap kan ya? Sudah. Profil klasik Prancisnya sudah lengkap. Ini bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu. Ada alokasi pembelajarannya, ada mode pembelajarannya. Ini nanti bisa di-download untuk tiap-tiap pertemuannya. Di sini. Begitu. Caranya seperti itu. Hanya memang kita butuh waktu, ya. Akan sangat mudah ketika sudah ada ini ya, sudah ada link langsung jeret belajar ini gitu lengkap kayak gitu ya. Tapi harapan kita adalah teman-teman bisa ini ya menggunakan teknologi ya, tidak hanya kemudian serta-merta yuk langsung mendapatkan apa yang kita mau kayak gitu. Tapi menggunakan PM sebagai bentuk bahwa kita itu menggunakan teknologi untuk mempermudah pembelajaran kita dari proses persiapan pembelajaran. Begitu. Itu untuk yang PMM terkait dengan modul ajar. Nah, untuk buku saya sampaikan ya teman-teman, untuk buku sampai sekarang buku IKN kelas 1 dan 2 itu masih proses pemesanan. Jadi memang teman-teman harus berusaha untuk belajar sendiri dengan ini, terutama guru kelas 1 dan kelas 4 dengan cara mengakses PMM. Bukunya seperti apa, materinya seperti apa, mohon untuk dipelajari. Kita mulai pembelajaran itu Senin depan, nggih. Nah, itu teman-teman dari awal ini sudah mulai searching. Nah, tugas saya dan Bu Eka adalah, insya Allah kami akan mencarikan. Kemudian kalau ada, nanti akan kami print lengkap buku murid dan buku guru. Kemudian kami perbanyak sesuai dengan guru di paralel kelas. Begitu. Ini kami sedang proses. Insya Allah kalau untuk kelas 1 buku siswanya kemarin saya sudah mendapatkan link untuk di-download, itu insya Allah sudah lengkap. Kalau kelas 4
saya belum mencoba karena saya itu dari kemarin ngumpul-ngumpul PMM membandingkan terutama untuk buku-buku yang punya kita, kayak bahasa Inggris kita punya sendiri kan, kita punya sendiri buku bahasa Inggris, tapi di PMM itu ada karena pemerintah sudah merekomendasikan bahasa Inggris menjadi muatan lokal yang resmi. Nah, kemudian saya membandingkan apakah buku kita bisa dipakai sama nggak dengan PMM seperti itu. Dan saya kemarin juga sudah berdiskusi dengan pengawas juga, boleh nggak meskipun bahasa Inggris diterima oleh dinas, kita masih boleh pakai modul kita nggak Pak? Karena kita punya idealisme sendiri yang tertuang dalam modul kita begitu. Tapi alhamdulillah kemarin pengawas menanggapi dengan sangat baik gitu. Silakan saja Bu, ini kan merdeka gitu. Merdeka sampai pembuatan apa? Saya sampaikan gitu. Menuju itu katanya. IKM menuju itu Bu, menuju kemerdekaan, kita membuat kita bisa mandiri dalam pelaksanaan segala jenis assessment baik PH sampai ke nanti kenaikan kelas. Tapi ini menuju teman-teman, kalaupun nantinya itu terrealisasi kita merdeka alhamdulillah, kalaupun nanti ada kebijakan yang membuat kita itu tes bersama kembali gitu ya nanti kita akan sikapi dengan bijaksana gitu ya teman-teman. Intinya di luar sana jangan sampai ada omongan jadi pengawas kan rasanya gitu soal semua dinas gitu kan, ini kok tunggu soal semua dinas meneng itu nggak usah gitu, itu untuk simpanan kita sendiri aja, itu sudah ada yang memikirkan ya. Kepala sekolah yang memutuskan begitu. Intinya IKM menuju itu, menuju merdeka. Kita tunggu saja merdekanya kapan gitu. Selanjutnya adalah assessment. Saya langsung ke assessment ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Heni juga, assessment dengan rinci, dengan sangat rinci. Jadi saya sepertinya tidak usah mengulang ya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi ya teman-teman bahwa assessment, kalau di IKM itu sekarang namanya assessmentnya apa? Formatif dan sumatif. Itu adalah sebuah ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk apa? Proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan dan pencapaian belajar murid, bukan alat untuk menghasilkan nilai. Jadi mindset kita harus sudah dirubah bahwa assessment itu bukan untuk menghasilkan nilai tak sudah ini nilainya 80 wis berhenti di situ, tidak. Tapi assessment itu untuk perbaikan mutu pembelajaran kita, terutama kita sebagai seorang guru. Jangan sampai setelah adanya assessment cara mengajar kita itu saja ceramah, boy. Padahal dengan metode ceramah tidak bisa memfasilitasi anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda itu tadi. Ada yang gaya belajarnya tadi apa? Kinestetis, auditori, visual, kayak gitu. Dan itu harus kita fasilitasi anak-anak dengan berbagai kebutuhan itu di kelas nanti. Dengan assessment formatif dan terutama formatif. Karena formatif itu pelaksanaannya ada di awal dan saat proses pembelajaran. Di awal tadi sudah dijelaskan asesmen formatif awal. Kalau dulu namanya diagnostik gitu ya, kita mendiagnosis anak itu dari sisi apa, non kognitifnya dulu, sisi emosi pakai emoticon gitu kan ya. Nah kamu sekarang perasaannya lagi gimana nih, happy, sedih atau marah gitu. Nanti anak-anak mungkin mencet di depan pintu itu sudah ditempeli mungkin emoticon. Nanti coba letakkan tanganmu di emoticon mana sekarang perasaanmu berada. Nanti plek, aku happy, plek, sedih. Nanti kita dikit, kenapa sedih? Kucingku mati gitu misalnya begitu. Itu untuk anak kelas bawah ya. Karena itu mungkin berpengaruh terhadap nantinya dia menerima proses pembelajaran begitu. Kemudian
Formatif awal juga yang kognitif, bagaimana kita menggali pengetahuan anak tentang materi yang kemarin kita sudah sampaikan, begitu. Tadi saya sampaikan ke Bu Heni, Bu saya kok pikirannya gini ya, secara teknis besok ya. Formatif, kognitif, nanti saya itu kayak Brainforce itu, nanti yang anak-anak bukunya itu nanti sudah saya terapkan Bu. Nek anak-anak dengan sudah baca misalnya nilainya nggak bagus, tak taruh di sini, nilainya yang tengah-tengah di sini, nilainya yang bagus 100-100 di sini. Sudah jadi itu 3 kelompok. Oh ya bisa seperti itu, teknisnya bisa seperti itu. Ya itu kan nanti bagaimana kemudian kita melakukan pembelajaran diferensiasi, begitu. Nah itu. Kemudian tadi Oke. Nah ini. Untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh membenturkan bagian dari asesmen formatif dan sumatif karena asesmen formatif dan sumatif memiliki fungsi yang berbeda. Formatif awal dan proses, dengan sumatif itu di mana teman-teman? Di akhir TP, di akhir tujuan pembelajaran atau di akhir semester. Di akhir TP itu berarti istilahnya adalah PH. Nah, harapannya tuh gini, kenapa sih harus ada formatif proses? Supaya nanti ketika proses kan ya kita kan sudah mendiagnosa. Anak-anak itu ternyata ada yang sulit nih, maka kita harus melayani kebutuhan anak itu. Kenapa kok sulit? Oh kita terangkan lagi, oh kita kasih asesmen lagi. Kalau itu sudah terpenuhi kan insya Allah nanti TP di setiap akhir TP kita PH kan insya Allah nilainya akan membaik, begitu loh. Nah sehingga ini tadi juga sudah saya katakan, sehingga ketika nanti di akhir semester asesmen sumatif akhir semester itu menjadi pilihan bagi kita. Boleh dilakukan, boleh tidak. Bentar, ya. Tadi ya. Asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik pada proses sehingga asesmen formatif bukan menjadi penentu atau pembagi untuk nilai akhir. Sebentar. Saya tak menyampaikan yang Nah ini. Nah, bagaimana pendekatan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu saya lupa menyampaikan. Ini ada beberapa pilihan nantinya. Jadi yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 2 atau lebih, tadi 3 ya. Kalau kita tadi ya, menurut capaian belajar mereka dan diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau asisten dengan program tambahan jam. Jadi ada jam tambahan. Kemudian yang kedua itu sama dengan alternatif 1 tapi tanpa tambahan jam pelajaran. Jadi pas pelajaran itu dibimbing di situ. Sedangkan yang ketiga itu diberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir. Ini biasanya nih bu guru kelas 1 nih. Nah jangan pulang dulu ya. Ya kan berarti ya. Yang belum yang belum lancar baca dulu ya sama bu guru. Nanti disampaikan kepada orang tuanya. Itu sudah berdiferensiasi sebetulnya kita itu. Kita mengambil pilihan yang ketiga itu alternatif dalam kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Insya Allah kita sudah gitu, teman-teman gitu. Tinggal. Terus ini ya. Untuk pengolahan nilai sebetulnya gini ya teman-teman, ketika kemarin itu saya bintek itu memang agak terjadi kebingungan gitu. Kalau dulu kita itu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal, sekarang itu diganti menjadi KKTP, kriteria ketuntasan pembelajaran. Tapi KKTP ini penyusunannya tidak seribet KKM. Kalau KKM itu kan ada indikator-indikator itu ya berdasarkan KKTP kayak gitu ya. Tapi
kemarin memang belum dijelaskan gimana ya pastinya kita itu menentukan KKTP, hanya diberi contoh seperti ini. Ini memang berangkat dari sudut saya ya, saya tidak bertanya banyak dengan pengawas, karena pengawas pun juga penilaian itu kan nanti ya, nanti masih lama, masih apa itu namanya, belum sampai masanya, nanti insya Allah akan ada apa namanya bintek, lagi kan tadi kan juga disampaikan ya sama Pak Herman ya, ada tuh itu Pak Tri Joko itu tadi ya yang disampaikan yang nantinya akan melakukan coaching klinik, iya coaching klinik. Nah harapan saya dan tentunya juga nih teman-teman nanti termasuk ini, bagaimana sih menentukan KKTP, karena di sini dicontohkan ini PH atau sumatif per tujuan pembelajaran itu ditentukan rentang nilai. Jadi KKTP itu rentang nilai ya, 0 sampai 55 itu belum tuntas, 56 sampai 100 itu tuntas, begitu. Nah, yang ini memang kemarin itu belum sampai ke langsung ditentukan sendiri. Wis kelas 1 mapele opo kabeh podo kayak satpam yang pertama kemarin hasil kesimpulan kami. Atau kan ini merdeka sah-sah saja kan kita menentukan sendiri. Kita kan sudah nih di proses itu kan sudah ketemu nih 3 kelompok. Nah, ketika proses pembelajaran berlangsung kan kita sudah punya catatan, kita kan sudah melakukan assessment, kita sudah punya rubrik penilaian, sudah punya catatan nilai-nilai, ya enggak? Di setiap itu, di setiap TP-nya kan bisa kita kemudian menentukan, oh kelompok ini sekian rentangnya sekian berarti ini belum tuntas, kelompok ini sekian tuntas. Itu tadi masih dalam pembicaraan di kurikulum dan akan dipertajam di KKG. Jadi bagaimana nanti kita menentukan kriteria ketuntasan pembelajaran, karena dari pengawas saja belum ini ya. Nah itu nanti akan kita tentukan untuk sementara. Jadi kita punya apa ya? Punya pedoman sendiri dulu. Seperti itu. Nah ini adalah contoh assessment sumatif per tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya ada 4, ya 4 kali. Kalau tujuan pembelajarannya ada 6, ya 6 kali. Masalahnya kalau tujuan pembelajarannya per elemen itu ada 9 kali, maka akan lebih baik kalau kita menentukan sumatif itu per lingkup materi. Sumatif untuk PH loh, per lingkup materi. Jadi tidak terlalu banyak kita mengambil nilai PH. Nah, kalau PH ini tadi sudah saya sampaikan. Kalau dan ini kemarin hampir sama ya dengan kondisi kita yang di Permata Bangsa itu. Kalau PH ini sudah mencukupi sebagai informasi kita, maka ini tidak diperlukan. Begitu. Sehingga memang kalau di SD IT-nya Bu Eli Supri memang tidak ada tes bersama. Dia membeli tapi tidak digunakan, tapi menggunakan milik sendiri gitu. Nah kalau kita nantinya kita menunggu gitu. Sebetulnya lebih enak yang mana? Sendiri ya, merdeka ya, merdeka gitu. Merdeka. Nah ternyata raport itu masih ada deskripsi ya teman-teman. Saya sajikan di sini. Nah, rapotnya itu rapotnya itu masih seperti ini. Tapi kan nilainya itu satu, tidak ada lagi pemisahan antara nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu enaknya. Tapi tetap capaian kompetensi itu dideskripsikan. Kalau saya mengamati dari apa yang disampaikan oleh Bu Tarma kemarin di slide ini, itu tetap kita ngambil dari nilai yang lingkup materi yang nilainya itu paling tinggi, kemudian dengan lingkup materi yang paling rendah. Itu deskripsinya kan menunjukkan pemahaman
terhadap Pancasila dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian perlu bantuan dalam membedakan hak dan kewajiban. Mana yang nilainya itu bagus, mana yang perlu bantuan itu disajikan dalam deskripsi rapor. Dan saya tidak tahu apakah akan ada aplikasi atau kita sama dengan dulu waktu masih ingat benar waktu K13 pertama kita itu ngetik ya sampai kena pegel gitu ya cemeng kena. Tapi semoga nanti dari kurikulum bisa mengembangkan aplikasi ya, supaya mempermudah kinerja guru begitu dalam hal rapor itu. Kemudian kalau deskripsi itu nah ini deskripsi itu disusun dari bisa milih salah satu ya. Teman-teman bisa lihat ini di buku panduan asesmen halaman 54 sampai 56. Berdasarkan capaian pembelajaran, kemudian berdasarkan alur tujuan pembelajaran, kemudian bisa juga dengan mengambil poin-poin penting dari materi yang sudah diberikan. Artinya yang nomor 3 itu kan lingkup materi sebetulnya. Dan saya kalau bersepakat dengan yang nomor 3 itu dalam bayangan saya itu lebih mudah. Tapi nanti itu akan dibahas lebih tajam dan terpercaya dalam KKG kelas 1 dan 4 setelah ini hari berikutnya maksudnya. Jangan khawatir. Setelah artinya setelah besok ini teman-teman sudah punya bayangan, nanti kita pertajam karena ini saya dan Bu Hani juga teman-teman yang kemarin kita juga sedang belajar lagi gitu, membuka lagi buku panduan assessment, buku panduan penyusunan KKTP, membuka kembali PMM seperti apa, nyari-nyari modul ajar, saya nyari bahan ajar buat panjenengan begitu dicocokkan dengan CP-nya itu masih dalam proses kita sama-sama belajar. Di sini tujuannya adalah supaya teman-teman tahu tentang IKM tidak hanya guru kelas 1 dan kelas 4 saja, tapi guru kelas 1 dan kelas 4 sudah punya bayangan apa yang besok harus disiapkan ketika pembelajaran. Saya harap seperti itu setelah adanya kegiatan ini. Begitu. Terakhir dari saya ada sebuah ini kata-kata mutiara ya. Ini mungkin menjadi menjadi semangat. Kenapa semangat aja, jangan kemudian kita seudon ada proyek dan proyek itu urusan penguasa gitu ya. Bagi kita ini adalah semangat perubahan. Karena apa? Ini ada kata-kata mutiara dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian mungkin diterjemahkan oleh Ki Hajar Dewantara juga. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman. Ini adalah semangat perubahan. Bahwa mari kita terus belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Maka ketika ini teman-teman, ketika sekolah kemudian ada undangan BIMTEK dan teman-teman diminta untuk mewakili, sambutlah itu. Karena di sana itu banyak sekali pembelajaran yang bermanfaat buat kita. Mungkin kita di sana mungkin ada terdengar keluar, oh pasti aku ramu loh ini, kayaknya aku udah ramu dong. Sing nyampe yo di 6B, sing juga belum nglakoni. Tapi dari ilmu itu kita jadi pengen tahu. Kemudian apa kita belajar lagi? Dari apa? Dari ada materi-materi yang di-share ke kita. Ada komunitas-komunitas yang akan kita ikuti setelah BIMTEK itu. Jadi monggo teman-teman dengan semangat ini, mari kita berbenah diri, kita move on untuk kelas 1, kelas 4 ke kurikulum baru. Jangan menoleh lagi ke belakang, boleh menoleh untuk pembelajaran. Seperti itu. Itu mungkin dari saya nih, banyak salah, banyak kurangnya itu pasti, karena saya juga masih belajar di sini. Kita belajar bersama-sama. Mohon maaf banyak salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya teman-teman diseminasi dari Bu Hani dan Bu Reni gitu ya. Yang tadi kita pahami teoritis di
sesi pertama, di sesi kedua lebih teknis, jadi lebih paham lagi detail seperti apa. Kalau kelas 1 dan kelas 4 besok sudah mulai dilakukan, itu sudah diajarkan. Nah, kita yang kelas 2, 3, 5, dan 6 dan sudah punya gambaran sedikit gitu ya, dan kita diberi waktu lebih panjang untuk belajar kalau kita mau. Sedangkan kelas 1 dan kelas 4 waktunya terlalu singkat sepertinya Ibu Ima ya. Ibu Ima bisa langsung siap. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian tadi adalah acara workshop dan diseminasi kita. Sebentar ada tambah dari guru dan guru. Ada yang mau ditambahkan? Mau ditambahkan nggak dari yang ada yang saya sampaikan? Langsung terapkan. Pak Yatno siap. Jika sudah tidak ada yang mau ditambahkan lagi, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di forum KKG masing-masing. Ya. Sepertinya cukup sekian ya, Bu Ika, Bu Dewi, Bu Hani. Ya, cukup. Ya, kalau sudah cukup berarti kita tidak jadi pulang jam 15, teman-teman ya. Sebenarnya cukup sampai di sini untuk workshop kita hari ini. Oh, ada lain-lain. Sebelum kita tutup ada sedikit lain-lain dari Bu Ika. Monggo Bu Ika.